Oke, topik pertama kali ini adalah what, how, and why. Jadi, apa sih yang akan kita lakukan pada tahapan ini ya sebetulnya, pada tahapan establishing requirements, itu apa, bagaimana caranya, dan kenapa kita perlu melakukan establishing requirement. Ya, jadi what needs to be achieved here, ya, kita harus memahami sebanyak mungkin tentang user, ya, karena kita, akan menggunakan user centered design ya di sini, maka kita harus memahami sebanyak mungkin tentang usernya, tentang tugas-tugas yang harus dia lakukan, dan konteksnya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya, maka nanti setelah kita bisa memahami sebanyak mungkin tentang user dan lain-lainnya ini, maka kita bisa menghasilkan sebuah requirements yang sifatnya stabil, ya, tidak lagi berubah, selama masa pengembangan, ya. Walaupun memang, kalau teman-teman masih ingat, pada tahapan interaction design ini sifatnya iteratif, artinya kalau memang kita, requirement-nya kurang pas, kita bisa perbaiki lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan requirement tersebut, ya? Maka kita akan melakukan beberapa aktivitas data gathering, kemudian setelah datanya sudah kita kumpulkan, maka perlu kita analisis ya hasilnya seperti apa, ya. Nanti kita akan ekspresikan hasil dari aktivitas-aktivitas ini menjadi, sebuah formalitas yaitu namanya requirement. Ya, proses ini sendiri bisa berulang-ulang ya. Artinya kalau memang, setelah dianalisis ternyata, "Oh, ini kayaknya ada data yang kurang deh." Kita berarti perlu mengambil data lagi, ya. Masih diperbolehkan. Jadi, tidak menutup kemungkinan di sini kita melakukan proses yang iteratif. Nah, kalau, eee, dilihat sekilas karena di sini ada iteratif ya, teman-teman mungkin bayangkan, "Waduh ini nanti lama-lama bulet sendiri di sini ya." Jadi ngapain sih kita kok harus melakukan, eee, aktivitas-aktivitas ini? Kenapa kita harus tahu, eee, requirement apa yang dibutuhkan oleh user? Nah, masalahnya gini, ya, pendefinisian requirement ini adalah tahap yang paling awal sendiri. Ya, dan ini ternyata adalah tahapan ketika, kegagalan itu muncul paling sering, ya. Sehingga pada tahapan ini, adalah penting untuk mengetahui atau mendapatkan requirement yang tepat. Ya, ilustrasinya seperti ini deh. Jadi misalkan, ya, seorang customer pergi ke kita dan dia mengatakan, "Tolong bikinkan saya sebuah ayunan di atas, pohon dong," ya. Kemudian dia menjelaskannya yang dia mau kira-kira seperti ini. Jadi saya kepingin, pokoknya ada ayunan di pohon ya, ayunannya dari, tempat duduknya dari kayu ya, dan ayunannya itu ada di salah satu cabang. Nah, ternyata project leader ini biasanya memang yang berurusan dengan, user-nya secara langsung, dia NVC-nya ternyata atau memahami user-nya ternyata adalah, dibuat di cabangnya pohon. Iya benar memang dibuat di cabangnya pohon, tapi, masing-masing lengannya ini ada di cabang yang berbeda, ya. Nah, ini bayangannya si project leader. Kemudian si analis ya, project leader-nya akan cerita kepada timnya, ke tim analis, ada project nih mau bikin sebuah ayunan." Ya, pengertiannya si analis ternyata jadinya seperti ini ya, ayunannya ya memang betul di cabangnya sebuah pohon, tapi kemudian si analisnya melihat bahwa, "Loh kalau dibuat di cabangnya pohon seperti ini, ya ndak bisa berayun dong, kena badan pohonnya sendiri." Ya maka si analisnya bikin, ya sudah badan pohonnya aja dilubangin, ya kan. Nah, bisa terlihat di sini bahkan dari 2 orang saja, dari 2 divisi saja, ini sudah terjadi perbedaan pandangan dengan yang customer-nya jelaskan. Bayangkan kalau dilanjutkan, ya berikutnya programmernya, dapat instruksi dari analis, "Bikinkan ayunan yang gini gini gini." Ya, hasil jadinya ternyata
malah seperti ini ya, ayunannya tidak jadi sama sekali. Ya, divisi yang lain, bisnis konsultan, jelaskannya ayunannya bentuknya seperti ini, bukan dari kayu tapi dikasih sofa. Waduh, bisa nggak ya ini ayunannya jalan? Ya, kemudian yang paling sering terjadi bagian dokumentasi ya, dokumentasi pembuatan project, kadang-kadang kita malas melakukan ini ya, jujur aja siapa sih yang suka membuat dokumen, ya kan? Apalagi ketika mengembangkan sebuah produk, sebuah software, sebuah aplikasi, di sini kita harus mendokumentasikan benar-benar mulai dari analisis, kemudian desain user interface, implementasinya gimana, harus ada penjelasan tentang eh, konvensi variabel, konvensi penamaan kelas, dan seterusnya, membosankan sekali ya. Maka kadang-kadang dokumentasi itu tidak ada wujudnya. Nah, berikutnya yang katakanlah ayunannya sudah jadi, kemudian yang diinstal sama bagian teknisinya ternyata cuman gagangnya doang ya, jadinya cuman seperti ini. Ya, tapi oleh marketing, divisi marketing, si customer-nya itu di-charge seakan-akan dia bikin sebuah wahana roller coaster, padahal maunya ayunan doang, ya, nggak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian dukungannya gimana? Dukungan biasanya ini juga sering dilupakan ya, dukungan ya sudah pokoknya ala kadarnya, di sini terlihat gambarnya, ya pohonnya terpotong gitu aja. Ya ini menandakan biasanya dukungan itu hanya berlangsung beberapa saat, setelah itu, benar-benar putus hubungan ya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah, aslinya yang customer-nya inginkan itu simpel banget ya, ayunannya bahkan bukan bentuk, tumpuk 3 seperti ini untuk tempat duduknya, tapi ayunannya ternyata terbuat dari ban, seperti ini ya. Nah, ini kan bikinnya kan sederhana sekali, tapi, setelah diiterasi ya, dijelaskan pada project leader, project manager, terus didesain, diimplementasikan, dipromosikan, dan seterusnya, ternyata semuanya visinya berbeda. Nah, jadi kalau requirement-nya di sini tidak pas, maka produk kita bisa dipastikan akan gagal. Maka, mendapatkan requirement yang tepat itu sangat penting, sehingga tahapan ini adalah tahapan yang paling krusial dari pengembangan sebuah aplikasi ya, atau pada sebuah proses interaction design. Ya, jadi establishing requirements ini mendefinisikan yang user inginkan itu apa, dan yang user butuhkan itu apa. Ya, kadang-kadang mendefinisikan want dan need ini beda, ya. User ingin sesuatu tapi dia ternyata tidak butuh. Ya, user membutuhkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah, ini repot. Ya, kadang bisa konflik satu sama lain, kadang ada user yang salah mengartikan. Dia mengatakan, "Saya butuh gini gini gini." Sebetulnya itu kemauannya saja, ya, padahal dia nggak butuh. Nah, maka untuk mempertegas hal ini, di bagian requirement ini butuh klarifikasi, butuh refinement, ya, diulang-ulang, diperbaiki, butuh dilengkapi, dan bahkan mungkin butuh disusun ulang ruang lingkupnya seperti apa, ya, supaya kita mendapatkan requirements yang benar-benar tepat sasaran. Jadi inputnya bisa jadi dalam bentuk dokumen requirement, outputnya itu adalah requirement yang betul-betul stabil ya, dan betul-betul tepat sasaran. Ya, jadi kenapa kita harus establish? Ya, requirement ini biasanya muncul dari proses pemahaman kebutuhan dari user ya, maka namanya establish. Ya, selain itu requirement ini harus bisa di-justify, harus bisa pertanggungjawabkan ya dengan data yang sesuai. Ya, jadi itulah alasan kenapa kita memulai interaction design dengan tahapan ini, establishing requirements. Ya, sekali lagi, tahapan ini adalah tahapan yang penting, jangan sampai miss, karena begitu kita keliru mendefinisikan requirement, maka produk kita akan tidak sesuai dengan kebutuhan, ya. Walaupun memang
pada interaction design, ingat ya, prosesnya iteratif. Tapi semakin banyak iterasi yang kita lakukan, maka semakin besar biaya yang harus kita keluarkan, ya, baik mungkin dari uang, dari sumber daya, maupun dari sisi waktu. Ya, kalau requirement-nya dari awal itu sudah tepat, maka kita bisa menciptakan sebuah produk yang tepat juga. Ya, jadi itu ya gambarannya kenapa kita butuh untuk melakukan establishing requirement terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan lihat requirement itu apa saja sih, ya. Kita akan bahas di topik atau video selanjutnya ya.